kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait beserta keluarga, bil khusus yaitu Bunda Amir Syarifah beserta Pak Bambang Praditno, semoga keluarga besar senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga Pak Ustaz yang saya hormati, Mbah yang saya muliakan, juga para ummahat ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu hajah dan calon hajah. Amin. 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 Sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para satidah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah. Di kesempatan yang baik ini kita sudah sama-sama tadi baca Al-Qur'an. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa sibuk dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah yang agung, yang suci, maka orang yang senantiasa gemar bertilawah Al-Quran, dia hidupnya akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bacaan yang disukai oleh Allah kecuali Al-Quran. Ibu, bapak jujur setiap hari rajin baca Quran apa baca koran? Alhamdulillah. Rajin lihat Quran apa lihat HP? Alhamdulillah, ibu-ibu di sini mas saya lihat wajahnya wajah pada rajin baca Qurannya. Kelihatan wajahnya pada bercahaya, amin. Karena di bawah lampu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita insya Allah kelak nanti di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Lalu kita berada di barisan Nabi Muhammad, digendeng oleh Rasulullah, digandeng oleh Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal. Karena itu doa kita di hadapan Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, izinkan saya biar bisa masuk surga ya Allah, walaupun amal saya ini sangat sedikit. Kadang sholat juga hanya fardu doang. Itu pun sholat nyambil nonton TV. Di sebelahnya TV ini sejadah. Tinggal takbir Allah. Apalagi sinetron India. Di Indosiar ada Andi nama Al. Saya nggak seneng banget sama si Rosa. Dia mau bikin kacau untuk keluarga. Pak Ustadz juga punya TV. Pak Ustadz nggak sengaja nonton TV, istri saya lagi ngeliat, saya nemenin.
Sama juga ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuman habis sholat isya, habis baca Quran, habis zikir, saya kasih amalan buat ibu-ibu. Ibu-ibu pengen gak rezekinya lancar, pengen gak di rumah beras awet, jangan masak. Ada amalan namanya sholawat syajaratun nuqud, sholawat pohon duit. Ini saya sudah ngamalin, diijazai nama guru saya. Jadi yang namanya kita nih Bu, kudu banyak amalan-amalan, zikiran-zikiran, doa-doa. Karena itu yang mempertajam dan mempercepat terkabulnya doa itu Bu. Sholawatnya sering kita baca tuh di dalam sholat dan merupakan rukun sholat itu sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali. Ibu pegang tasbih. Saya kemana-mana biasanya nggak pernah lupa sama tasbih. Saya sambil duduk diputar tasbihnya, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Nggak pakai boleh? Nggak boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai 400. Nanti insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Di samping orang yang sholawat itu satu, kalau dibaca di rumah, rumahnya dapat rahmat dari Allah. Dua, orang yang baca sholawat maka dapat pahala dari Allah. Tiga, orang yang banyak baca sholawat, insya Allah segala hajat kita dikabul oleh Allah. Empat, orang yang rajin baca sholawat nanti di akhirat dapat syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca habis isya namanya sholawat syajaratun nuqud, sholawat supaya mudah memperoleh rizki. Dibacanya habis sholat isya 400 kali. Boleh nggak usah sambil nyambil nonton. Nah itu lebih bagus zikir ketimbang tadi nonton tapi nggak zikir. Ya namanya manusia butuh hiburan. Kita nggak boleh munafik. Makanya nggak boleh juga kita terlalu saklek. Yang namanya musik itu haram. Tergantung musiknya diarahkan kemana itu musik. Ibu tahu nggak Bung Haji Roma Irama? Tahu? Nggak tahu ya? Roma Irama itu masih saudara sama saya. Iya, bapak dia sama bapak saya sama bapak-bapak. Paham ya Bu? Paham. Roma itu subhanallah syairnya ribuan ciptaannya, tapi isi di dalam syair dalam maknanya itu luar biasa, tidak jauh dari Quran dan hadis. Roma Irama bagaimana beliau dalam syairnya, hai manusia hormati ibumu yang melahirkan. Bener nggak? Itu Roma luar biasa. Ada lagi jamaah rahimakumullah lagunya Roma Irama tentang pentingnya kita subhanallah menjaga yang namanya apa, kesehatan jasmani dan roh. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa dulu sholat dulu. Kan ada pesan moral di dalamnya. Roma itu cerdas, mohon maaf, Roma lihat apa aja bisa jadi sarana musik. Sore-sore Roma lagi jalan, lihat ada orang nyiram bunga Bu, itu jadi musik, nenteng ceret, buru-buru. Itu Roma tuh, kalau mau tahu. Nggak usah kok ini banget ya Bu, ceramah apa namanya serius banget Ibu ya, udah sore serius ngantuk. Bukan apa-apa Bu, kalau Ibu ngantuk nih lagi saya ceramah kan sayang saya nyeru. Gak ada yang dengerin.
Ibunya pada dia. Lah saya ngomongin siapa ya? Jauh-jauh malah dari Pulau Timur ke sini. Dia dandan 3 jam. Dari jam 2 masih dandan. Alhamdulillah. Inilah seni. Islam butuh seni. Yang namanya imam itu kudu ada seni. Bagaimana seorang imam baca Quran, berarti seni. Orang ajan juga sama, Bu. Nabi memilih mana yang pantas jadi muadzin. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Suaranya cakep. Ketika ajan nyentuh ke hati, makanya diseleksi muadzin. Ibu tahu nggak ajan Mekah? Saya contohin ya. Saya mau ajan Mekah, saya contohin ya. Mau ajan saya. Nggak jadi ketawa, nggak jadi ada. Kita ketawa aja. Ajan Mekah nih dengerin. Cari kurang sehat, aku lagi batuk ini. Saya ceramah nih Bu, mohon maaf, alhamdulillah barokah, emang jadi ustadz barokah Bu. Saya doain Ibu ada yang punya mantu jadi ustadz. Amin. Besan ustadz. Amin. Kenapa kalau kita punya mantu besan ustadz berkah? Amin. Bener serius. Tuh. Saya nggak ngarepin berkat Bu. Saya mah datang ke sini dikasih, alhamdulillah nggak dikasih gimana ke caranya? Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh Mekah. Contoh ini di Bekasi. Nih Madinah nih Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Al-Hikmah. Al-Hikmah nih. Allah. Akbar, Allahu Akbar. Habis pada surah Al-Hikmah masa nggak hafal. Maaf diminum ya. Diminum Bu, silakan. Diminum Bu. Kebetulan saya lagi kurang sehat ini suaranya, Masya Allah. Kuenya Dari pagi Bu saya muntah. Udah, kuenya keluarin aja. Entar dulu Bu deh, entar dulu nunggu ceramah dulu. Enggak adil. Entar giliran Ibu keluar kue pada makan, saya belum. Jamaah rahimakumullah. Maka subhanallah, Islam itu indah, baca Quran pakai seni, jadi imam pakai seni, sholawatan tadi termasuk mimpin Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pakai seni. Sholawat juga sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sholawat, udah tahlil, subhanallah. Ini semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu keluar rumah niat mengunjungi undangan sahabat kita untuk doa bidoa, semua dinilai kebaikan di mata Allah. Orang yang duduk di majlis taklim seperti ini mendengarkan ceramah agama 1 jam itu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah. Kita duduk Bu di pengajian 1 jam. Itu lebih baik daripada kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu-ibu jujur, pernah nggak melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Jujur, sholat tarawih pengennya ngambil yang cepat amal yang apa yang lama? Yang cepat. Yang 23 apa ya 11? Sama sama saya. Pengennya orang cepat. Pada jamaah rahimakumullah, cari keutamaan walaupun sederhana amalia itu, tapi bernilai besar di mata Allah. Seperti menghadiri majelis ilmu, enggak lama kok Bu kita nih duduk. Dan momennya tidak setiap hari. Kenapa kita tidak hadir kalau diundang saudara kita? Ini momen silaturahim. Dan orang yang silaturahim satu panjang umur, amin. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semua pada panjang umur. Amin. Sampai 100 tahun. Amin. 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 Yang penting sehat. 100 tahun yang penting Sehat. sehat. Berkah. Gimana caranya Ustaz biar sehat panjang umur barokah? Tadi manfaatkan silaturahim. Apalagi orang tuanya yang masih hidup Bu, kunjungi orang tua kita. Baru kita mohon maaf kehilangan ketika orang tua kita sudah tidak ada, sudah tidak lagi mencium tangan orang tua kita. Jangan sia-siakan. Ayah bunda saya sudah 3 tahun. Dulu ketika masih ada orang tua saya masih sempatin dari Bekasi ke Indramayu, walaupun naik motor sama Umi sama istri saya. Biarin yang penting saya ketemu sama orang tua, karena itu luar biasa keramat aja. Kita bisa seperti ini adalah doa dari orang tua. Saat ini kita punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup, punya anak keturunan. Sesungguhnya terselip ada doa ayah bunda kita. Makanya kita hanya bisa mendoakan orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosanya ya Allah orang tua kami yang hidup, apalagi yang sudah tidak ada. Mereka yang sudah tidak ada hanya minta berharap dari anaknya doa. Kiriman doa tadi itu, tahlil tadi itu sampai Ibu. Walaupun ada orang yang tidak sepaham, tahlil gak bakal sampai, doanya katanya biarin kalau kita mah sampai. Sebab ada juga sih jamaah yang ngeyel begitu. Ustadz emang doa kita nih, tahlil kita, yasin kita sampai. Kata saya emang situ nggak percaya. Enggak Ustadz, kalau nggak percaya duluan mati. Ntar saya fatihai nama yasin. Ya habis begitu sih dia. Kok nggak percaya, ini kan ada dasarnya. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Dan saya sudah mempraktekkan. Anak saya pertama, Masya Allah, istri saya itu jemaah rahimahumullah 10 bulan lebih, hampir 11 bulan. Biasanya kan 9 bulan 10 hari ya. Sampai tua banget Bu. Kata dokter nih, ini Ustaz dari malam Bu, terasanya dari jam 12 sampai maghrib. Ini kalau sampai jam 6 belum juga Pak Ustaz istrinya lahiran. Ini harus dibawa ke Al-Multazam. Saat itu mohon maaf, saya masih jadi guru honorer yang gajinya di bawah 500.000. Harus ke rumah sakit sekian juta. Saya minta sama Allah, ya Allah, ini kata dokter kalau sampai maghrib ajan ini istri belum lahir, istri saya harus dibawa ke Al-Multazam. Saya pulang jemaah rahimakumullah ke masjid, ambil air wudhu, baca surah Yasin. Saya minta sama Allah sambil nangis. Itu saya sampai itu jemaah rahimakumullah ke Bu Dokter. Allahu Akbar, 5 menit mau ajan maghrib, istri saya bisa lahiran dengan mudah. Inilah kekuatan keyakinan kita kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Dan ini udah saya praktekin sama jamaah. Ada jamaah yang datang ke rumah, subhanallah Ustaz, istri saya udah berhari-hari di rumah sakit, belum juga lahir. Kata saya, yang makbul itu bukan Pak Ustaz doanya, suami yang soleh itu makbul. Pak Ustaz hanya membantu. Silakan pulang, sholat hajat 2 rakaat, baca surah Yasin, nanti dimudahkan ketika lahir. Alhamdulillah, banyak dikabul sama Allah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sore ini Sohibul Bait mengundang kita bersama syukuran. Berapa bulan?
4 bulan ya, alhamdulillah. Menurut keterangan dalam kitab Arba'in Nawawi bahwa ketika seorang ibu hamil 4 bulan, disitulah Allah menetapkan tentang pertama adalah rizki, pasangan hidupnya, begitupun balanya dan kematiannya. Allah tetapkan itu yang namanya umurnya, yang namanya rezekinya, yang namanya pasangannya. Maka di saat Allah menetapkan itu semua, diawalilah dengan permohonan kita hamba kepada Allah sebagai bentuk rasa lemah diri kita di hadapan Allah. Maka dengan wasilah kita berzikir kepada Allah, minta semoga calon si calon bayi ya Allah, kalau laki-laki jadi anak yang soleh, kalau perempuan jadi anak yang soleha. Karena kita semua, mohon maaf, rumah tangga, tujuan rumah tangga bagaimana? Membentuk rumah tangga yang sakinah, yang harmonis, dan juga punya anak keturunan yang nanti akan mewarisi kita, yang nanti di saat kita sudah tua ada anak kita yang memperhatikan kita, yang ngurusin kita, dan yang paling utama mendoakan kita. Jadi semakin kita banyak anak, sebenarnya itu investasi kita dunia akhirat. Makanya benar orang tua dulu, banyak anak banyak rizki. Tetangga saya anaknya 11. Sampai kalau naik motor tuh masya Allah berderet, butuh anaknya di depan, ada di pangku di sini, di depan, di belakang, gendong 11, bayangin. Zaman dulu mah kuat tuh, masya Allah, motor L2G hadirin. Zaman dulu, sekarang motor sekarang kan cepet ini. Ya, zaman dulu mah kuat-kuat, orangnya kuat-kuat, juga motornya kuat-kuat, elektronik juga kuat-kuat. Sampai sekarang ada tetangga saya beli TV itu udah hampir 30 tahun, nggak pakai remote, pakai tangga, apa galah. Masya Allah bisa hadirin. Itulah barokah, awet mesinnya hadirin. Itu masya Allah 11 anak. Emang waktu kecil-kecil ngerasain bu repot. Tapi berjalannya waktu, anaknya udah pada dewasa, rumah tangga 11 tadi pada merantau. Alhamdulillah, ada yang di Kalimantan, di Bandung, ada yang di Jawa Tengah. Lebaran kan kumpul di Jakarta. Yang 11 tadi anaknya sukses. Masya Allah, namanya anak soleh, soleha. Karena didikan ibunya, dia kan ngerti. Dia musyawarah, ya udah kalau begitu kita kan udah waktunya 3 hari ini. Udah pulang yuk kita masing-masing. Jangan lupa ngasih mama. 11 orang bu, 1 orang 2 juta. Bener, ya Allah, itu mamanya ketika nerima amplop nangis, itu bu di belakang di kamar nangis. Ditanya sama suaminya, emang kenapa nangis? Ya Allah, kalau tahu anak saya pada ngasih amplop, kenapa nggak 30 anak saya? Subhanallah, banyak anak banyak rezeki Mbak Yu. Benar. Sekarang sudah mulai tarbiyah pendidikan, bukan hanya di saat anak sudah lahir. Dari sekarang Mbak Yu, banyakin baca Quran. Banyakin baca Quran. Itu merekam bu. Istri saya setiap hamil, sekarang alhamdulillah istri saya anaknya 3 Pak De, anaknya. Ya, saya anaknya 3. 1. Istri 1, kata istri saya, Abi ya gitu kan. Begitu. Jadi tadi mah kayak saya udah istri saya mah cukup 1, nggak usah banyak, yang penting soalnya. Benar. Istri saya begini Pak, benar serius. Istri saya tuh setianya luar biasa. Ibu tahu nggak nih? Saya sebelum pulang ceramah, istri saya di samping pintu, di pintu udah dandan nyambut saya. Itulah istri soleha. Ibu juga sama. Kalau suami mau pulang jam 5, siap-siap dandan yang cakep jam 4. Bener serius. Ibu nih jujur nih, dandan begini ketika mau ngajak tiap hari nih. Dia ngaji. Di rumah mau boro-boro. Itu mau solihin doang yang kayak gitu. Bu, biasain dandan kayak gini nih, masya Allah cakep-cakep banget. Itu masa hari ya Allah, dasar 3 hari nggak dicuci, udah peniti 5, pakai koyo, kayu putih, presker. Ya Allah gila, kadang kalau saking pusingnya udah pakai koyo dipocong. Ini suami pulang bukannya assalamualaikum, waalaikumsalam, saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Tuh ibu-ibu yang gak pernah ngaji. Kalau ibu-ibu yang rajin ngaji enggak, karena tahu ilmu dalam kitab Ubudul Jen. Seorang istri Masya Allah yang membahagiakan suaminya. Suami pulang, istri di rumah siap-siap mau makan sore habis sholat asar, mau mandi disiapin itu yang namanya bajunya buat sholat asar, anduknya disiapin. Suami datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri langsung coba tuh dandan cakep tadi, pakai lipstick, pakai apalagi ya. Udah deh pokoknya dicakepin deh. Begitu pokoknya dandan. Dandan praktekin. Ya memang harus dilatih Pak Dek, dilatih dandan yang cakep. Tapi jangan lupa ngaca. Makanya ibu itu bahasa Arabnya mar'ah. Mar'ah bahasa cermin itu mir'ah. Mar'ah mir'ah. Pantes wanita itu suka bercermin, cuman harus tahu diri, jangan ngaca di mobil orang. Ngaca di mobil orang, Masya Allah. Ada orang di dalamnya bu, ya buka halo. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Bawa tuh kacanya, masukin ke tas yang kecil aja. Suami mau pulang, undangan kan biar pede, suaminya biar pede. Sampai bencong baju sama. Biar pede suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut suaminya. Silakan Pak. Bapak masuk. Suami istri yang solehah. Mohon maaf, jangan pernah suami ngambil air sendiri. Ambilin, siapin. Apa sih beratnya? Sayang minum dulu. Diminum sama suami. Ya gimana caranya kayak hilangin haus gitu. Gitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Enggak terasa Bu. Udah 40 menit ceramah. Ceramah itu nggak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan apalagi? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lah. Lebih cepat, lebih bagus ya Bu. Ikan lele nggak usah bertele-tele. Karena apa? Kalau lama-lama ceramah, burung pelatu suka ular. Sebab kalau kitanya ceramahnya lama, jamaahnya ngantuk, takut ngiler. Nah, begitu. Jadi nggak usah lama-lama. Udah begitu, gue udah siap. Ini isyarat Bu. Kalau ngaji ada kue, berarti jangan lama-lama. Gitu. Cuman yang jadi masalah bagian saya mana? Ini belum ada. Dari tadi saya nungguin. Alhamdulillah. Sambut suaminya, siapin anduknya. Papa mandi dulu sayang. Anduknya udah diambilin, airnya kerannya dibuka, isi tuh embernya. Biar suami kita mandi tinggal mandi. Anduk udah disiapin. Ma, anduk mana? Ambilin. Ini sayang anduknya. Yakin nih suami punya istri yang model begini Bu, Masya Allah. Pasti sang suami tidak akan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Bodyguard. Bu, udah ya, nggak usah lama-lama. Jeruknya dari tadi halo. Belum selesai. Ibu dari pagi saya ceramah, siang itu sore di sini Pak Ustadz. Karena yang undang orang-orang tua saya di sini, orang tua saya semua. Sebenarnya sore ini Masya Allah benar banyak yang undang saya. Ada yang sebenarnya pas sore ini jam 5 nih, Pak Ustadz bisa nggak ke apa namanya ke Kalideres, kata dia ceramah. Kata saya mohon maaf ya, saya nggak terima Kalideres, banjir. Jadi mulia jawaban. Alhamdulillah, makanya saya datang ke Jatimulya bisa silaturahim sama ibu-ibu semua di sini Pak Ustadz. Semua biar barokah ya Bu. Amin. Silaturahim tetap kita jalin. Kita bersyukur sama Allah. Kalau 2 tahun yang lalu mohon maaf gara-gara Covid sama Corona Ustadz pengaruh besar juga. Gara-gara Covid Ustadz ada yang undang. Benar serius. Allahu Akbar ya Allah. 2 tahun Bu. Tahu nggak PPKN nantinya Pak? PPKN, pendapatan penceramah keadaannya menurun. Ya itu saja deh yang dapat saya sampaikan. Semoga insya Allah acaranya barokah. Pesan Pak Ustadz sama Mbak Yu,
Banyakin baca Quran, banyakin baca salawat, ama dipegang perutnya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus Rabbi habli minas salihin. Iya, padu. Salihin namanya. Maaf. Misalnya langsung maju. Allah, Rabbi habli minas salihin. Kalau saya begitu, Bu. Terus diajak komunikasi. Ya, udah 4 tahun, 5 tahun suaminya kalau malam sambil dipegang, diajak komunikasi. Nah, nanti kalau kamu udah keluar rajin sholat ya sayang, kayak bapak. Tapi bapak yang ngomongnya rajin sholat. Yang nanti rajin sholat, yang kata bininya lu juga belum. Jadi suami istri kudu mulai disibukkan dengan kesolehan. Jangan pernah mimpi kita pengen punya anak soleha kalau kitanya nggak disibukkan jadi wanita soleha. Jangan ngarepin anak kita soleh kalau suaminya nggak soleh. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohon kalau ayah bundanya ahli Quran. Insya Allah anaknya ahli Quran. Kalau ayah bundanya rajin ngaji, demen nama ulama, nih saya kasih resep. Kalau anak kita pengen jadi ulama, senengi ulama, jangan benci ulama. Kalau kita anaknya pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, kudu demen sama ulama.